Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Melanjutkan kembali materi kita di serial Al-Waqf wal Ibtida, masih di alamatul waqfit tami, tanda-tanda waqaf tam. Yang kesembilan adalah al-intiqalu min hukmi ila hukmi akhar. Jadi perpindahan dari pembahasan suatu hukum ke pembahasan hukum yang lain. Mislul kalami 'ala al-infaqi fi sabilillah summa yatahaddatsu an akilir riba. Misalnya pada kalam tentang infak fi sabilillah, kemudian membahas atau pindah dia ke pembahasan tentang para pemakan riba di surah Al-Baqarah ayat 274 dan 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nah, ayat ke-274 ini dia berbicara tentang mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Wakaf di ujung ayat ini bisa disebut atau dikategorikan wakaf tam, karena ayat berikutnya yaitu ayat 275 sudah berbicara tentang para pemakan riba, alladzina ya'kuluna riba. Atau contoh yang lainnya misalnya perpindahan dari pembahasan tentang kecaman terhadap mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, berpindah ke ayat berikutnya tentang pembahasan hukum waris di surah An-Nisa ayat 10 dan ayat 11. Ini yang 9. Kemudian tanda al-waqfu at-tam yang ke-10 adalah al-ibtida'u bin nahyi awin nafi, yakni ayat setelahnya itu dimulai dengan nahyi atau bentuk larangan, atau dimulai ayat berikutnya dengan nafi, ya bentuk penegasian. Contoh bentuk An-Nahyi adalah di surat Ali Imran ayat 195-196. Wallahu 'indahu husnus sawab. Ini akhir ayat 195. Nah, kita lihat awal ayat 196 itu dimulai dengan la nahyi. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Sehingga kita bisa kategorikan akhir ayat 195 surat Ali Imran ini sebagai al-waqfu at-tam. Sementara untuk contoh bentuk nafi misalnya di surat Al-Baqarah ayat 176 dan 177. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Itu akhir ayat 176. Nah, awal ayat 177 dia dimulai dengan kalimat laisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Laisa bukanlah. Sehingga kita bisa kategorikan akhir ayat 176 surat Al-Baqarah sebagai al-waqfu at-tam. Kemudian tanda yang ke-11 sekaligus yang terakhir di kitab Al-Waqfu wal Ibtida'u wa atharuhuma fi ikhtilafil mufassirin adalah al-intihau minal qawli, akhir dari sebuah perkataan. Misalnya di surat Asy-Syu'ara ayat 70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Ketika dia berkata, siapa ini? Ibrahim, ya, yang berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah jawaban dari ayahnya dan kaumnya. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Mereka, ayahnya dan kaumnya Nabi Ibrahim itu menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Jadi ayat ke-70 itu berbeda dengan ayat ke-71, sehingga ayat ke-70 akhirnya kita bisa masukkan ke kategori al-waqfu at-tam. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan 11 tanda-tanda al-waqfu at-tam yang kita ambil dari al-waqfu wal ibtida'u wa atharuhuma fi ikhtilafil mufassirin. Insyaallah dalam video berikutnya kita akan masuk ke jenis wakaf yang kedua dari al-waqfu al-ikhtiyari, yakni al-waqfu al-kafi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.